Singkirkan HP kamu sekarang juga. Kamu pasti berniat rebahan 5 menit lagi baru mulai belajar kan? Tetap kenyataan karena lembar ujian kamu tidak akan terisi dengan sendirinya. Niatnya cuma mau istirahat sebentar, malah kebablasan scroll TikTok, sampai lupa waktu, nonton video kucing oren, atau asyik berburu flash sale. Rasa bersalah mulai muncul, lalu kamu membuat janji palsu pada diri sendiri. Kamu bilang dalam hati, oke, aku mulai belajar pas jam 8 tepat nanti. Tapi begitu jam menunjukkan pukul 8 lewat 1 menit, rasa mager kembali menyerang, dan kamu memutuskan untuk menunggu jam 9 saja. Siklus beracun ini terus berulang sampai akhirnya kamu panik karena waktu sudah hampir habis. Kebiasaan menunda-nunda itu ibarat pasir hisap. Semakin kamu meronta, semakin dalam kamu tenggelam. Kamu tidak bisa hanya mengandalkan niat atau motivasi untuk keluar dari jebakan ini. Kamu butuh strategi nyata untuk melawan otak kamu yang selalu mencari kenyamanan sesaat. Jangan biarkan rasa malas mengendalikan masa depan kamu. Kalau kamu sudah lelah menjadi budak rebahan dan ingin segera mengaktifkan mode belajar tingkat dewa, kamu berada di tempat yang tepat. Kali ini kita akan membongkar trik psikologi untuk menghancurkan kebiasaan menunda. Kita akan memaksa otak kamu masuk ke mode monster agar kamu bisa fokus penuh tanpa merasa tersiksa. Mari kita mulai. Langkah pertama, buat proses belajar menjadi sangat mudah sampai kamu tidak punya alasan untuk menolak. Otak kamu secara alami membenci tugas besar yang terlihat menakutkan dan menguras energi, jadi kamu harus memperkecil tugas tersebut. Katakan pada diri sendiri bahwa kamu hanya akan belajar selama 2 menit saja. Kedengarannya memang konyol, tapi justru disitulah letak kehebatannya. Waktu 2 menit terasa sangat remeh dan tidak mengancam, sehingga kamu tidak akan merasa berat untuk sekadar memulai. Begitu kamu mulai bergerak, momentum akan terbentuk dengan sendirinya. Mari kita bahas mengapa terus melihat video pendek di media sosial terasa sangat menyenangkan. Hal itu terjadi karena aktivitas tersebut memberikan suntikan dopamin instan ke otak kamu tanpa perlu usaha keras. Sebaliknya, membayangkan harus belajar berjam-jam akan langsung memicu alarm penolakan di kepala kamu. Aturan 2 menit ini pada dasarnya bukan berarti kamu hanya belajar 2 menit, melainkan cara cerdas untuk menghilangkan gesekan awal saat mau memulai sesuatu. Para ahli psikologi menyebut fenomena ini sebagai efek Zeigarnik. Otak manusia diprogram untuk sangat membenci pekerjaan yang menggantung atau belum selesai. Jadi, setelah kamu membuka buku dan membaca selama 2 menit, otak kamu akan merasa penasaran dan terdorong untuk terus melanjutkannya. Waktu 2 menit mengerjakan soal matematika bisa secara ajaib berubah menjadi 30 menit tanpa kamu sadari. Trik tambahannya, ucapkan dengan lantang bahwa kamu hanya akan membuka buku dan bukan untuk belajar. Tekanan awal yang rendah ini akan menghasilkan pencapaian yang luar biasa besar. Langkah kedua, gunakan trik manipulasi dopamin untuk dekorasi belajar. Jadikan momen belajar sebagai sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu oleh otak kamu. Seperti yang sudah dibahas, otak kita selalu rakus mengejar dopamin, yaitu bahan kimia ajaib yang membuat kita merasa bahagia dan puas. Media sosial memberikan kesenangan instan tanpa syarat, sedangkan belajar membutuhkan usaha keras. Mari kita retas sistem ini. Triknya adalah selalu pasangkan kegiatan belajar dengan sesuatu yang sangat kamu sukai. Izinkan diri kamu untuk meminum minuman favorit seperti es kopi, susu gula aren, atau segelas boba dingin, hanya pada saat kamu sedang belajar. Jangan minum itu di waktu lain. Putar musik latar yang menenangkan, seperti ketukan lofi atau lagu indie senja kesukaan kamu, untuk membangun suasana yang syahdu. Pasang lilin aromaterapi yang hanya kamu nyalakan khusus untuk sesi belajar. Indera penciuman manusia sangat kuat memicu ingatan, dan otak kamu memiliki bank memori khusus yang terhubung dengan aroma. Dengan melakukan semua ini secara konsisten, otak kamu mulai membentuk pola pikir baru bahwa belajar ternyata sama dengan menikmati hal-hal yang menyenangkan. Ini adalah proses pengondisian psikologis murni yang sangat mirip dengan teori eksperimen anjing Pavlov. Dalam teori tersebut, anjing akan otomatis berliur setiap kali mendengar bel berbunyi karena dia tahu makanan enak akan segera datang. Dalam kasus ini, kamu adalah sang jenius yang dengan sengaja mengatur sistem penghargaan tersebut untuk meretas otak kamu sendiri. Langkah ketiga, manfaatkan efek panik tenggat waktu tanpa perlu mengalami stres berlebihan atau kehancuran mental di saat-saat terakhir. Pernahkah kamu menyadari mengapa kita tiba-tiba berubah menjadi manusia super yang sangat produktif hanya beberapa jam sebelum batas waktu pengumpulan tugas atau sebelum ujian dimulai? Secara biologis, saat waktu semakin menipis, tubuh kita secara otomatis dibanjiri oleh hormon stres dan adrenalin dalam jumlah besar.
Hormon-hormon ini langsung mengaktifkan korteks prefrontal kamu. Bagian otak ini bertindak layaknya seorang pemimpin perusahaan yang dengan tegas mengendalikan tingkat fokus dan konsentrasi kamu. Tapi mengandalkan stres terus-menerus itu sangat menyiksa dan bisa membuat kamu cepat lelah. Mari kita hentikan kebiasaan buruk sistem kebut semalam yang sering menjadi budaya di kalangan pelajar. Berhenti merasa bangga bisa belajar satu buku tebal dalam satu malam. Jangan sok jadi pahlawan sistem kebut semalam lagi, karena jantung dan mental kamu tidak akan selamanya kuat menahan siksaan tersebut. Sebagai gantinya, mari kita ciptakan tekanan buatan yang jauh lebih aman dan terkendali. Gunakan teknik Pomodoro dengan menyetel pengatur waktu selama 25 menit saja. Beritahu diri kamu sendiri bahwa kamu sedang berlomba melawan jarum jam. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa rasa urgensi yang terkontrol ini akan membakar semangat korteks prefrontal kamu. Dengan memecah waktu belajar menjadi blok-blok kecil selama 25 menit, kamu secara terus-menerus menciptakan tenggat waktu palsu. Tenggat waktu palsu ini akan memicu kewaspadaan otak tanpa menimbulkan kepanikan nyata yang merusak kesehatan. Tingkatkan level tantangannya dengan menjadikannya sebuah permainan. Tantang diri kamu sendiri apakah bisa menyelesaikan 5 pertanyaan sulit ini sebelum pengatur waktu berbunyi. Langkah keempat, gunakan peretasan fokus menggunakan 5 panca indera secara maksimal. Para agen rahasia profesional menggunakan pemicu sensorik untuk meningkatkan daya ingat mereka saat bertugas, dan kamu juga bisa menirunya untuk belajar. Melibatkan banyak indera secara bersamaan akan sangat membantu. Otak kamu mengunci informasi baru dengan jauh lebih cepat dan menyimpannya lebih lama. Pertama, dari segi penciuman, kamu bisa mengunyah permen karet rasa mint segar atau menghirup aroma minyak esensial. Wangi kayu manis dan rosemary telah terbukti secara ilmiah sangat ampuh untuk meningkatkan kinerja memori otak kamu. Kedua, dari segi pendengaran, putar suara derau putih atau musik ketukan lofi favorit kamu untuk menghalangi semua gangguan suara berisik dari luar kamar atau lingkungan sekitar kamu. Ketiga, dari segi penglihatan, gunakan pena dengan berbagai macam warna cerah atau tandai poin-poin penting di buku catatan kamu menggunakan stabilo dengan warna neon yang menyala. Otak manusia sangat menyukai isyarat visual yang menonjol dan akan lebih mudah mengingat bagian yang berwarna tersebut. Keempat, dari segi pengecapan, siapkan camilan enak kesukaan kamu yang sedang menunggu dan hanya boleh dimakan setelah kamu menyelesaikan target belajar. Campurkan semua rangsangan indera ini saat kamu duduk di meja belajar dan perhatikan bagaimana otak kamu akan merespon dengan sangat cepat dan bekerja dengan sangat efektif. Langkah kelima, terapkan strategi menunda-nunda yang aktif. Ini mungkin terdengar seperti sebuah ide yang aneh, namun sebenarnya sangat menarik dan patut dicoba. Alih-alih melawan rasa malas yang kuat itu, cobalah untuk memanfaatkan kebiasaan menunda-nunda tersebut demi keuntungan kamu sendiri. Caranya adalah dengan mencoba melakukan sesuatu yang produktif saat kamu sedang mati-matian menghindari tugas utama kamu. Misalnya, jika kamu merasa sangat muak dan tidak sanggup untuk mulai membaca buku kimia yang tebal, kamu bisa mengalihkan perhatian dengan mengorganisir ulang tumpukan catatan kamu, menyapu dan mengepel kamar kosan yang sangat berantakan, atau merapikan meja belajar kamu sampai bersih mengkilap. Hal ini sangat sering terjadi pada mahasiswa kita, di mana mereka tiba-tiba punya hobi baru, yaitu bersih-bersih kosan secara mendetail atau menata ulang letak barang di meja tepat 1 hari sebelum ujian dimulai. Ini adalah bentuk perilaku menunda-nunda yang sangat bermanfaat dan bisa diterima. Mengapa metode ini bisa berhasil dengan baik? Karena, pada dasarnya otak, kamu membenci keadaan menganggur atau berdiam diri tanpa melakukan aktivitas apapun. Dengan mengerjakan tugas lain yang terasa kurang mengintimidasi dibandingkan tugas utama, kamu tetap menjaga tingkat produktivitas tubuh tanpa harus menghadapi penolakan mental yang besar. Ini ibarat secara halus menipu otak kamu sendiri, agar tetap mengambil tindakan tanpa merasa dipaksa secara langsung. Langkah keenam, terapkan teknik pengunduhan mental selama 10 menit. Pecah sesi panjang belajar kamu menjadi ledakan-ledakan fokus pendek yang hanya berlangsung selama 10 menit saja untuk setiap topik mata pelajaran yang berbeda. Metode ini dikenal secara ilmiah dengan sebutan teknik interleaving yang berfungsi secara paksa menuntut otak kamu untuk terus-menerus berpindah gigi secara cepat sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kekuatan daya ingat dan kemampuan retensi informasi kamu. Sebagai contoh, kamu bisa melakukan 10 menit pertama untuk belajar memecahkan rumus matematika, kemudian langsung dilanjutkan dengan 10 menit kedua untuk membaca rangkaian peristiwa sejarah, dan diikuti dengan 10 menit ketiga untuk memahami konsep ilmu pengetahuan alam.
Mari kita analisis lebih dalam mengapa teknik interleaving ini sangat efektif untuk diterapkan. Otak kamu diajak untuk berlatih silang layaknya seorang atlet profesional yang sedang bersiap untuk perlombaan. Seorang atlet tidak hanya melatih satu otot saja secara terus-menerus setiap hari, melainkan melatih berbagai macam kelompok otot secara bergantian agar fisiknya berkembang dengan sempurna dan terhindar dari cedera yang fatal. Hal yang persis sama juga berlaku untuk otak kamu di dalam kepala. Ketika sirkuit saraf logika, kamu merasa sangat lelah setelah memecahkan soal matematika, beralih mengingat fakta cerita di buku sejarah akan memberikan ilusi bahwa otak kamu sedang beristirahat dengan santai. Perpindahan topik ini menyegarkan pikiran kamu secara instan, meskipun secara teknis kamu masih tetap berada dalam mode belajar dengan fokus penuh. Hasil dari peretasan ini adalah proses penyerapan informasi baru menjadi jauh lebih cepat dan rasa kebosanan yang mematikan bisa berkurang secara drastis. Langkah ketujuh, rencanakan hari esok pada malam ini juga. Membuat keputusan itu sangat menguras cadangan tekad dan energi mental kamu. Ada sebuah konsep psikologi yang disebut sebagai kelelahan mengambil keputusan. Bayangkan, ketika kamu bangun tidur tanpa tahu persis apa yang harus dipelajari pada hari itu, otak kamu akan merasa kebingungan dan kelebihan beban. Pada titik rentan itulah, tangan kamu akan secara otomatis meraih telepon genggam lalu mulai menggulir layar tanpa henti. Untuk mencegahnya, rencanakan tujuan belajar kamu untuk hari berikutnya tepat sebelum kamu pergi tidur malam ini. Berbagai penelitian ilmiah menunjukkan bahwa kebiasaan sederhana ini secara drastis mengurangi tingkat stres dan meningkatkan fokus kamu di pagi hari secara signifikan. Tuliskan 3 tugas spesifik yang harus diselesaikan besok. Jangan menulis sesuatu yang terlalu samar seperti hanya menulis kata belajar matematika, melainkan tuliskan perintah secara spesifik seperti menyelesaikan 10 soal aljabar. Siapkan buku dan semua materi belajar kamu di atas meja, agar saat kamu bangun nanti, kamu akan merasa seperti seorang ahli produktivitas yang siap beraksi. Langkah ke-8, manfaatkan kekuatan luar biasa dari sebuah sistem pertanggungjawaban. Salah satu cara terbaik dan paling ampuh untuk tetap termotivasi adalah dengan meminta orang lain untuk mengawasi kamu. Ketika kamu membagikan target belajar kamu dengan seorang teman dekat, anggota keluarga, atau teman sekelas, kamu secara otomatis akan merasa jauh lebih bertanggung jawab untuk tetap berpegang teguh pada rencana awal. Daripada menghabiskan waktu berjam-jam untuk nongkrong di warung kopi tanpa tujuan yang jelas, lebih baik kamu memanfaatkan tekanan dari teman sebaya secara positif. Bergabunglah dengan kelompok belajar virtual atau temukan teman belajar daring yang bisa memberikan dorongan ekstra agar kamu tetap berada di jalur yang benar. Memikirkan bahwa akan ada seseorang yang memeriksa kemajuan kamu atau mengetahui bahwa kamu harus melaporkan hasil belajar kembali kepada mereka, dijamin bisa memaksa kamu untuk lebih fokus dan bekerja jauh lebih keras. Trik paling jitu saat ini adalah menggunakan tren tayangan video belajar bersama saya yang banyak bertebaran di internet untuk menemani sesi belajar kamu. Selain itu, kamu juga bisa masuk ke aplikasi Discord khusus pelajar atau bergabung dengan komunitas Studygram di media sosial yang saat ini sangat populer di kalangan pelajar Indonesia. Gunakan wadah tersebut bukan untuk pamer barang mewah, tetapi sebagai tempat ajang pamer atau unjuk gigi tentang seberapa rajin dan disiplinnya kamu yang memiliki ambisi serupa akan membuat rasa malas kamu hilang tak berbekas. Langkah ke-9, hancurkan jebakan kesempurnaan yang membelenggu pikiran kamu. Sifat perfeksionis justru seringkali menjadi rintangan terbesar yang menghentikan langkah pertama kamu. Ingatlah selalu prinsip penting ini, selesai itu jauh lebih baik daripada sempurna. Tetapkan standar yang masuk akal dan realistis, lalu berikan izin pada diri kamu sendiri untuk membuat kesalahan. Ubah pola pikir kamu sekarang juga. Fokuslah pada sebuah kemajuan nyata, bukan pada kesempurnaan yang tidak ada habisnya, karena setiap langkah kecil yang kamu ambil sangatlah berharga. Di kalangan anak muda, seringkali muncul rasa takut, salah yang berlebihan atau ketakutan akan penilaian buruk dari orang lain. Buang jauh-jauh perasaan takut tersebut. Udah, kerjain aja dulu. Jangan terlalu banyak berpikir yang rumit-rumit sampai akhirnya kamu berakhir tidak melakukan apa-apa sama sekali. Selain itu, mari kita bangun apa yang disebut sebagai sistem lingkungan anti rebahan. Kamu harus sadar bahwa kamu tidak bisa terus-terusan mengandalkan motivasi, karena motivasi adalah sebuah perasaan yang sangat rapuh, gampang goyah, dan bisa hilang menguap kapan saja. Motivasi manusia itu sangat tidak bisa diandalkan, namun sebuah sistem lingkungan yang dirancang dengan baik tidak akan pernah mengkhianati hasil kerja keras kamu.
Menunggu datangnya motivasi untuk belajar itu, ibarat menunggu turunnya hujan badai yang lebat di tengah gurun pasir, yang sangat kering. Oleh karena itu, mulailah merancang lingkungan fisik di sekitar kamu, yang secara otomatis memaksa kamu untuk belajar. Jika kamu dengan sengaja meletakkan telepon genggam di atas kasur yang empuk, kamu sudah pasti akan tergoda untuk merebahkan diri dan mulai menggulir layar selama berjam-jam tanpa henti. Tetapi jika kamu dengan tegas meletakkan telepon genggam itu di ruangan lain atau menyimpannya rapat-rapat di dalam laci meja yang terkunci, kamu akan terpaksa duduk diam menghadap meja dan mulai belajar. Ambil tindakan nyata terlebih dahulu, maka rasa motivasi itu perlahan akan datang menyusul di belakang melalui langkah-langkah kecil yang secara konsisten kamu ambil. Langkah ke-10, jangan pernah lupa untuk merayakan setiap kemenangan kecil yang berhasil kamu raih. Berikan hadiah spesial untuk diri kamu sendiri setelah kamu berhasil menyelesaikan tugas yang sulit. Hadiah sederhana ini bisa berupa camilan kecil, yang manis, waktu istirahat singkat, atau bahkan pesta menari singkat di dalam kamar sendirian untuk melepaskan penat. Merayakan kemenangan kecil seperti ini akan terus menjaga api motivasi kamu tetap menyala terang dan memperkuat kebiasaan perilaku positif di dalam memori otak kamu. Sebagai ide tambahan yang menyenangkan, kamu bisa membuat sebuah papan hadiah sederhana di dinding dan memberikan diri kamu sendiri sebuah tanda bintang untuk setiap satu tugas sekolah yang berhasil diselesaikan dengan baik. Kumpulkan puluhan tanda bintang tersebut sepanjang minggu untuk mendapatkan hadiah hiburan yang jauh lebih besar di akhir pekan nanti. Trik-trik yang didukung oleh sains dan sedikit sentuhan humor ini bisa mengubah kegiatan belajar dari sebuah beban yang berat menjadi sebuah kemenangan yang memuaskan. Tantangan buat kamu, pilih salah satu retasan otak tadi dan langsung praktikkan sekarang juga. Jangan menunda lagi, jangan tunggu nanti, dan pastikan kamu tidak melanjutkannya dengan menggulir layar untuk mencari video lainnya. Kamu pasti bisa melakukannya. Berhenti bersikap pasif, jangan cuma menekan tombol simpan pada video ini, lalu membiarkannya berdebu tanpa pernah dipraktikkan. Ini adalah saat yang tepat untuk membuktikan kemampuan kamu. Bagikan video ini dan tandai langsung teman dekat kamu yang selama ini hanya ahli wacana, tapi tidak pernah benar-benar mulai belajar. Ya, teman kamu yang hobi nunda, dan saat ini pasti sedang asyik menonton video kucing lucu lagi. Mode belajar otomatis harus segera aktif detik ini juga. Tekan tombol suka jika penjelasan ini membantu kamu, dan pastikan kamu berlangganan saluran ini untuk mendapat lebih banyak tips memaksimalkan kinerja otak setiap harinya. Ingatlah selalu bahwa sifat menunda-nunda itu memang pintar mencari alasan. Tetapi, kamu jauh lebih cerdas dari rasa malas itu. Belajarlah dengan cerdas, bukan dengan keras. Sampai jumpa.